Boom! Segel tinju 7 luka Qin Wukong membombardir dinding pertahanan yang terbuat dari rantai es. Rantai es bergetar hebat, tetapi terhalang dan tidak hancur. Meskipun demikian, masih ada kekuatan mengerikan yang datang ke arah Lu Ming, dan tubuh Lu Ming mundur. Namun, Lu Ming mundur beberapa langkah, menginjaknya, lalu naik ke langit, lalu bangkit dari posisi komando dan melesat keluar dengan senjata. Menghancurkan langit, menghancurkan langit. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan lebih dari selusin gerakan untuk menghancurkan langit. Selusin tombak, seperti bintang jatuh, mengenai Qin Wukong. Qin tidak punya pilihan selain membombardir dengan tinju. Namun, meskipun kekuatan Qi Sang Shen Quan akan lebih kuat ketika terluka, ia juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menambah cedera. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan lawan dalam waktu singkat, cederanya akan semakin serius. Dengan cara ini, Lu Ming dan Qin Wukong bergulat, dan bertarung puluhan gerakan. Harus dikatakan bahwa Qin Wukong adalah lawan yang mengerikan dengan bakat yang kuat. Dia tidak lemah dalam hal sihir, seni rahasia, dan kekuatan ilahi. Jika dia benar-benar terbangun dan membangkitkan faktor asli kekuatan ilahi, dia pasti akan mampu melewati gerbang surga. Terlebih lagi, semakin banyak luka yang dia derita, semakin kuat kekuatannya. Lu Ming hampir melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Qin Wuxiang tanpa cedera dalam waktu singkat. Namun, setelah pertempuran yang begitu lama, cedera Qin Wuxiang semakin parah, dan kekuatan pukulan 7 luka mulai melemah. Pukulan 7 luka tidak bisa melawan langit. Ketika cederanya serius sampai batas tertentu, kekuatannya tidak akan meningkat, tetapi akan melemah. Puff! Setelah pertarungan lain dengan Lu Ming, tubuh Qin Wukong gemetar dan memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat. Sialan! Qin Wukong meraung dan menggertakkan giginya. Tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang. Dalam sekejap, dia mundur dari jangkauan platform batu. Dia menyerah begitu saja. Kenapa kau tidak berani bertarung? Apa kau tidak akan membunuhku? Apa kau akan pergi sebelum hidup dan mati terpisah? Suara sarkastis Lu Ming terdengar. Qin Wukong menggertakkan giginya, matanya penuh dengan niat membunuh yang gila, tetapi dia tidak berbicara. Dia mengeluarkan pil dewa penyembuh dan menelannya untuk menyembuhkan lukanya. Qin Wukong benar-benar kalah. Banyak orang berbisik, dan jika mereka tidak melihatnya, itu akan sulit dipercaya. Qin Wukong dikalahkan di tangan Dewa 5. Qin Wukong, di bawah Raja Dewa, benar-benar eksistensi paling unggul, kecuali beberapa yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, dia hampir tak terkalahkan. Karakter seperti itu benar-benar dikalahkan di tangan Dewa 5. Lu Ming, mengerikan sekali. Sungguh mengerikan. Jika bukan karena kultivasinya yang buruk, jika kultivasinya telah ditingkatkan hingga mencapai setengah langkah Raja Dewa, tidak, selama surga dan Dewa berada di tingkat ke-9, aku khawatir tidak ada yang akan menjadi lawannya di bawah Raja Dewa. Banyak orang terkesima, Qin dan yang lainnya bahkan lebih buruk. Haha, di atas panggung batu, Lu Ming melirik Qin Wukong dan yang lainnya, lalu berbalik, tetapi dia tidak duduk. Matanya menatap 3 panggung batu di baris pertama. Banyak orang terkejut. Apakah Lu Ming akan menantang orang-orang di baris pertama? Dengan kekuatannya, mungkin dia bisa berhasil. Beberapa orang berbicara, banyak orang mengangguk. Memang, 3 orang di baris pertama, selain Tian Jiao, yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, belum tentu sekuat Qin. Jika Lu Ming dapat mengalahkan Qin Wukong, dia mungkin tidak dapat mengalahkan 2 orang lainnya dan mengambil posisi. Mata banyak orang berbinar dan mereka menantikan pertandingan puncak lainnya. Lu Ming benar-benar ingin menantang orang-orang di baris pertama. Dia bisa hanya berlatih selama 3 tahun di sini. Lu Ming telah berlatih selama 9 bulan. Waktunya sangat berharga. Sisa waktunya, tentu saja, ia perlu berlatih di posisi yang paling efektif. Lu Ming menelan beberapa pil ajaib, memurnikan kekuatan obatnya, dan pulih. Butuh 5 hari untuk menunggu. Saat itu, di atas barisan pertama, muncul seorang pemuda yang penuh dengan kecemerlangan. Itu dia, Su Yan. Banyak orang terkejut bahwa pria yang dipenuhi dengan kemuliaan itu adalah Tian Jiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, dan namanya adalah Su Yan. Lu Ming pasti tidak akan menantang Su Yan. Banyak yang menggelengkan kepala sedikit. Memang, Lu Ming tidak berniat menantang Su Yan. Dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah lawan dari pihak lawan. Su Yan membuka matanya, berdiri, sedikit mengernyit, dan berkata, sayang sekali. Dengan desahan pelan, Su Yan benar-benar melangkah keluar dan langsung meninggalkan platform batu, berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dalam sekejap. Su Yan sudah pergi. Sepertinya dia telah berlatih di sini selama 3 tahun, dan periode 3 tahun ini telah. Ayo, tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Lihat ekspresinya, seharusnya tidak ada kebangkitan kedua. Pertama kali, kedua kalinya, lebih sulit membangkitkan seorang jenius daripada membangkitkan kekuatan ilahi untuk pertama kalinya. Kedua kalinya, ini lebih sulit daripada kebangkitan kekuatan ilahi sebelumnya. Setelah melihat Su Yan pergi, banyak orang membicarakannya. Aku bisa menyingkirkan masalahku jika aku pergi. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Ia muncul di panggung batu Su Yan. Seperti yang diharapkan, Lu Ming naik. Banyak orang menggelengkan kepala. Lu Ming menginjak baris pertama panggung batu,
tak seorang pun berani menantangnya. Bercanda, Qin Wukong dikalahkan, dan ia tidak membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Naik ke atas bukanlah hal yang memalukan. Namun, ada banyak orang yang bersaing untuk memperebutkan posisi Lu Minggang. Setelah beberapa pertarungan, panggung batu itu hanya ditempati oleh satu orang. Namun, Lu Ming tidak pernah ditantang. Ketika hari berakhir, tirai tipis menutupi Lu Ming. Lu Ming duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Masih berupa langit berbintang, masih merupakan dewa primitif dalam peperangan, tetapi memberikan perasaan manusia, sebenarnya ingin menjadi sangat jelas. Tak lama, kemudian, Lu Ming menemukan sumber kekuatan dewa, dan mulai mengerti. Sua, kekuatan dewa aslinya, yang mendominasi kekuatan dewa, terbang menuju Lu Ming. Lu Ming awalnya tidak menyukainya, tetapi sesaat kemudian, wajahnya langsung berubah. Karena ketika kekuatan dewa aslinya terbang masuk, ia tersebar dan terbagi menjadi puluhan saluran. Kemudian setiap kekuatan aslinya berubah, menjadi sosok dan membunuh Lu Ming. Pembunuhan dingin, momentum yang dahsyat, semuanya begitu nyata. Perlawanan bawah sadar Lu Ming. 9 rantai es berterbangan di hadapanku. Boom, boom, kekuatan ilahi asli, yang mendominasi kekuatan ilahi, berubah menjadi puluhan sosok dan menyerang rantai es. Rantai es bergetar terus-menerus. Sepertinya Lu Ming dihantam oleh sebuah planet, tubuhnya tiba-tiba mundur, ki dan darahnya mendidih, dan seteguk darah menyembur keluar. Sungguh, itu benar, itu agresif. Mata Lu Ming bermartabat, serangan itu bukan ilusi, tetapi nyata. Kalau begitu, ayo, Lu Ming menunjukkan rasa perang yang kuat. Dia ingin menampilkan roh kuno, tetapi dia merasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Tidak ada gunanya mencoba memicu kode perang. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi dan keterampilan sihir untuk melawannya. Gumam Lu Ming, sebuah senjata panjang mengembun di tangannya dan bergegas maju. Lu Ming melesat maju, dan sosok yang telah diubah oleh kekuatan suci aslinya itu pun meledak dengan satu tinju. Kedua orang itu saling serang dan bertabrakan. Boom, dengan raungan yang dahsyat, tubuh Lu Ming sedikit goyah, dan sosok itu terhantam dan terlempar. Ini, fluktuasi semacam ini, mata Lu Ming berbinar, alih-alih terkejut. Baru saja, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lawan terdiri dari kekuatan suci aslinya yang mendominasi kekuatan suci. Dalam tabrakan itu, Lu Ming dapat lebih jelas merasakan misteri kekuatan suci aslinya. Pantas saja, apakah ini fungsi dari barisan pertama platform batu? Lu Ming berseri-seri gembira. Baris pertama platform batu itu untuk bertarung langsung dengan kekuatan suci aslinya. Dengan cara ini, efeknya tentu jauh lebih baik. Sebelumnya, hanya menonton, sekarang, adalah pertarungan langsung, efeknya berbeda. Sua, saat ini, berbagai macam sosok menyerbu ke arah kami. Ayo, Lu Ming bersemangat, mengayunkan tombaknya, dan bergegas maju. Dalam pertempuran semacam ini, ia tidak hanya bisa merasakan kekuatan suci aslinya secara langsung, tetapi juga mengasah berbagai teknik sihir dan teknik rahasia, yang merupakan cara favorit Lu Ming. Lu Ming juga bertarung dengan puluhan kekuatan suci aslinya. Awalnya, Lu Ming kalah telak. Untungnya, jika terluka di sini, ia bisa pulih dengan cepat dan tidak akan melukai tubuh fisiknya. Dengan cara ini, Lu Ming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Di luar panggung batu, di antara kerumunan, Jin Xing, Qin Wukong, dan yang lainnya menatap Lu Ming yang sedang berlatih. Apa, biarkan anak ini terus bersikap acuh tak acuh. Petik 2. Seorang anggota keluarga Qin menggertakkan gigi dan sangat kesal. Sekarang, di kota kuno Xingyue, satu-satunya yang bisa membunuh anak ini adalah saudara Jin Yuan. Qin Wudao, baiklah, tunggu di sini. Aku akan pergi mencari saudara Jin Yuan Tang dan memintanya untuk membunuh Lu Ming. Jin Xing menggertakkan giginya. Tapi saudara Jin Yuan, kau sudah berlatih selama 3 tahun. Kau tidak bisa terus menantang. Keluarga Qin bersikap arogan. Tidak masalah jika kita tidak bisa menantang. Kita bisa menunggu di luar. Ketika anak itu tiba dalam 3 tahun, dia akan turun secara alami, lalu kita bisa membunuhnya. Jin Xing berkata dengan dingin, ide bagus. Ayo kita lakukan seperti ini. Kita akan mengawasi saudara Jin Yuan. Kita akan merepotkan saudara Jin Xing. Qin tidak punya jalan kosong. Baiklah, tunggu kabar baiknya. Jin Xing selesai, lalu pergi. Waktu berlalu cepat, hari demi hari. Orang-orang di sekitar tebing Wanshen datang dan pergi setiap hari. Datang lagi. Namun, ketika banyak orang melihat barisan pertama Lu Ming, mereka sangat terkejut. Bukankah itu Lu Ming? Aku ingat dia baru saja mencapai 4 kali lipat surga dan Tuhan, dan dia bisa duduk di barisan pertama. Beberapa orang penasaran, bukan 4 kali lipat dewa, tapi sekarang 5 kali lipat dewa. Lagi pula, kekuatan bertarungnya begitu mengerikan sehingga tak terkira oleh orang biasa. Aku pernah melihat sisi kemanusiaan Lu Ming sebelumnya. Hehe, mengerikan, konyol, dewa 5 orang, seberapa mengerikannya. Menurutku, kaulah yang tidak berguna. Seorang pria dengan 5 tingkat dewa telah mengambil takhta di baris pertama. Seorang pemuda berjubah emas mencibir dan mengejek.
Banyak orang tampak pucat. Kata-kata pemuda Jin Pao memarahi mereka yang telah melihat langkah Luming sebelumnya, termasuk Qin Wukong. Jadi, kau akan menantangnya. Ada kemanusiaan, alam, tahta baris pertama, aku akan membuatnya. Pemuda berjubah emas tersenyum, wajah percaya diri. Oh, orang lain tidak mengatakan apa-apa lagi. Para pemuda berjubah emas memarahi mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan lebih banyak dan mengingatkan mereka. Segera, Luming telah berlatih selama 3 bulan. Cahaya di tubuhnya menyala, dan Luming membuka matanya. 98%. Benar saja, semakin kita ke belakang, semakin lambat promosinya. Gumam Luming. Setelah 3 bulan berlatih, penguasaan kekuatan suci Luming telah mencapai 98%. Namun, baris pertama kursi semakin sulit. Jika berlatih di baris berikutnya, tingkat pencerahannya mungkin jauh dari 98%. Aku sudah berlatih selama 1 tahun, dan masih ada 2 tahun lagi. Seharusnya cukup bagiku untuk bangun. Luming tersenyum tipis. Pada saat ini, tiba-tiba ia merasakan napas yang kuat dan menekannya. Kemudian, seorang pemuda menimpanya. Apakah kau akan menantangku? Luming sedikit terkejut dan bertanya. Ia mengira telah mengalahkan Qin Wukong, dan seharusnya tidak ada yang menantangnya. Tanpa diduga, sebuah besi kepala muncul. Omong kosong, aku tidak ada di sana sebelumnya. Aku membiarkanmu berlatih di baris pertama untuk sementara waktu. Itu sifatmu. Sekarang, segera pergi dari sini. Pemuda berjubah emas itu minum dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan momentum yang kuat dan sangat arogan. Kultivasi pemuda berjubah emas itu tidak lemah. Tidak heran dia begitu percaya diri ketika mencapai tahap setengah langkah. Namun, tingkat kebangkitan kekuatan ilahinya masih jauh dari cukup, hanya sekitar 50%, yang jauh dari Qin Wukong. Di luar, banyak wajah tersenyum sinis, melihat situasi permainan yang sedang berlangsung. Orang ini masih ingin menantang Luming, bukankah dia mencari masalah? Namun, pria itu terlalu sombong untuk diingatkan. Benarkah? Gumam Luming, lalu tiba-tiba berteriak, keluar dari sini. Napas yang kuat, keluar dari tubuhnya, menyerbu pemuda berjubah emas. Begitu pemuda berjubah emas itu mengubah wajahnya dan menjadi muram, ia berkata, Luming, jangan berpikir kau bisa sombong di depanku. Sekarang, kau tidak sombong. Aku telah memberimu kesempatan untuk melakukannya sendiri. Jika kau tidak pergi, aku hanya bisa membiarkanmu pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah emas itu bergerak dan menyerbu Luming, melancarkan serangan yang dahsyat. Raungan. Luming mengeluarkan raungan dari Dewa Kuno. Tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi tubuh Dewa Kuno. Kemudian ia melesat keluar dengan tombaknya. Raungan. Tombak itu berguling, dan serangan pemuda berjubah emas itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tombak mengerikan itu terus menghunjam ke arah pemuda berjubah emas itu. Bagaimana? Pemuda berjubah emas itu meraung, wajahnya tak terbayangkan, lalu ia menyerbu dengan sekuat tenaga. Namun, ketika tombak panjang itu membombardir, pemuda berjubah emas itu berteriak, dan semua pertahanan seketika hancur, dan pemuda berjubah emas itu ditarik keluar oleh tombak panjang itu. Namun, sebelum ia terbang keluar dari platform batu, beberapa rantai es terbang, melilit pemuda berjubah emas itu, lalu mengayunkannya ke platform batu. Sentuh, sentuh, sentuh. Pemuda Jin Pao terus-menerus menghantam platform batu, dan Luming sengaja mengendalikannya. Setiap kali, wajah pemuda berjubah emas itu yang menghantam platform batu. Jeritan terus terdengar, gigi pemuda berjubah emas beterbangan, wajahnya hancur berkeping-keping, memilukan. Kau pantas sombong. Banyak orang bergumam, tetapi tetap saja merasa dingin. Luming, sungguh kejam. Dari awal hingga akhir, pemuda Jin Pao dihancurkan oleh Luming. Meskipun pemuda berjubah emas itu telah mencapai setengah langkah kultivasi di alam dewa, hanya sekitar 50% dari kekuatan dewa mereka yang terbangun, dan keterampilan sihir mereka hanya tingkat ke-7. Dibandingkan dengan Qin Wukong, kekuatan tempurnya jauh tertinggal. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, tingkat kebangkitan Luming dalam mendominasi kekuatan dewa juga telah meningkat, dan efektivitas tempurnya juga telah meningkat. Secara alami, mudah dan benar-benar hancur untuk menghadapi pemuda berjubah emas itu. Setelah memukul lebih dari 10 kali, Luming mengendalikan rantai es dan melemparkan pemuda berjubah emas itu keluar. Pemuda Jin Pao hampir tidak melayang, menatap Luming dengan ngeri. Sudah lama kukatakan untuk pergi, tetapi kau harus tinggal dan dianiaya. Mengapa? Untuk apa repot-repot? Suara Luming keluar, pria berjubah emas itu memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menggunakan teknik tubuhnya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bahkan platform batu lainnya tidak bersaing. Dia benar-benar tidak tahu malu. Setelah menyiksa pemuda Jin Pao, Luming terus duduk bersila dan menunggu. Sehari kemudian, tirai tipis menutupi Luming, dan Luming melanjutkan latihannya. Dengan tergesa-gesa, 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan terakhir, penguasaan kekuatan suci Luming telah mencapai 99%. Namun, ketika mencapai 99%, ia berhenti. Langkah selanjutnya adalah membangkitkan sepenuhnya faktor kekuatan suci aslinya. Namun, langkah ini sangat sulit. Tertinggal selangkah,
kiamat. Banyak orang terjebak dalam langkah ini sepanjang hidup mereka dan sulit untuk menerobos. Tidak mudah bagi Lu Ming untuk menerobos. Jika kau terus berlatih, aku yakin kau tidak akan bisa menerobos. Pikir Lu Ming, setelah sehari, teruslah berlatih. Kali ini, tidak ada yang menantang Lu Ming. Dalam sekejap, 3 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah berlatih di sini selama 1,5 tahun. Setelah 3 bulan berlatih, Lu Ming memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan suci, tetapi tingkat kebangkitannya masih 99%. Teruslah berlatih. Selanjutnya, tak seorang pun menantang Lu Ming. 3 bulan, 3 bulan. Akhirnya, setelah berlatih di sini selama 2 tahun, Lu Ming akhirnya mencapai terobosan. Menguasai kekuatan ilahi, dan akhirnya membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Setelah faktor kekuatan ilahi yang asli terbangun, kekuatan ilahi tersebut tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Ada faktor aneh dalam kekuatan ilahi tersebut, yang membuat kekuatan ilahi tersebut menjadi sangat mengerikan. Jika kekuatan dominan sebelumnya adalah kayu lapuk, maka kekuatan ilahi yang dominan sekarang adalah baja. Kekuatannya luar biasa, luar biasa. Lu Ming merasakannya dan sangat gembira. Tak heran jika Tian Jiao, yang telah terbangun dengan faktor kekuatan dewa aslinya, memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat, seperti Lan Ling, yang begitu kuat hingga memiliki kemampuan absolut untuk menekan dewa-dewa seperti Raja Iblis Malam. Dengan kekuatan tempurku saat ini, seharusnya aku bisa mengalahkan Qin Wukong dengan mudah. Aku bisa menekan dewa-dewa seperti Raja Iblis Malam Kegelapan. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. 3 bulan kemudian, Lu Ming membuka matanya dan merasa segar kembali. Ya, saat itu, ia merasakan punggungnya sedikit terangkat, ada mesin pembunuh dingin yang menyelimutinya. Sebelumnya, ada aura pembunuh yang menyelimutinya, tetapi Lu Ming tidak terlalu bereaksi, karena pemilik yang mengirimkan mesin pembunuh itu tidak mengancamnya. Namun kali ini, tubuh Lu Ming bereaksi secara alami, yang menunjukkan bahwa pemilik yang mengirimkan mesin pembunuh itu adalah ancaman baginya. Pergi dan temui Lu Ming. Jin Yuan, mata Lu Ming berkilat. Di luar panggung batu, ia melihat Jin Xing, Jin Yuan, dan yang lainnya. Mesin pembunuh yang membuat tubuhnya menegang itu dikeluarkan oleh Jin Yuan. Lu Ming, hebat sekali, beraninya kau membunuh Jin Jia Tian Jiaoku, hebat sekali. Melihat Lu Ming, Jin Yuan tampak acuh tak acuh dan dingin. Ia tak memiliki perlindungan. Di ujung tanduk, banyak orang menjauh dari Jin Yuan. Namun, Jin Yuan tersadar akan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan kekuatannya mengerikan. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Kau diundang ke sini oleh keluarga emas, tapi aku tak punya waktu untuk bertarung denganmu sekarang. Lu Ming berkata dengan lemah. Ia masih punya waktu 1 tahun lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Ming menoleh dan berhenti memperhatikan Jin Yuan. Baiklah, masa 3 tahun akan segera berakhir. Jangan berani-beraninya kau keluar sekarang. Saat masa 3 tahun tiba, aku akan menunggumu di sini untuk melihat bagaimana kau bisa bersembunyi. Kata Jin Yuan dingin. Terserah kau mau apa. Lu Ming meninggalkan sepatah kata dan berhenti berbicara. Hal ini membuat tatapan Jin Yuan semakin dingin. Lu Ming akan berada dalam bahaya. Tanpa diduga, Jin Xing telah mengundang semua Jin Yuan ke sini. Ini benar-benar berbahaya. Lu Ming seharusnya pergi lebih awal. Dia masih terlalu serakah. Dia menempati barisan depan dan ingin berlatih selama 3 tahun. Sekarang dia harus menerima dirinya sendiri. Beberapa orang berbisik, tidak ada yang berpikir bahwa Lu Ming dapat melawan Jin Yuan. Meskipun kekuatan Lu Ming kuat, itu hampir sama dengan Qin Wukong. Paling-paling, itu 1 sutra lebih kuat dari Qin Wukong. Namun, dinasti Jin dan Yuan membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi asli, dan kekuatan tempurnya pasti jauh lebih kuat dari Qin Wukong. Sekalipun Lu Ming terus berlatih, ia tak mungkin bisa menandingi Jin Yuan. Kecuali Lu Ming juga membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya, tapi mungkinkah ini? Lu Ming hanya berada di 5 alam surga dan para dewa. Sebelum datang ke sini, tingkat kebangkitannya tentu saja tidak tinggi. Mustahil membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya dalam 3 tahun latihan. Setiap kali, banyak jenius datang ke kota kuno Xingyue, dan banyak orang berlatih di tebing Wanshan. Banyak orang tahu khasiat kultivasi tebing Wanshan. Meskipun khasiatnya berkali-kali lipat lebih baik daripada latihan di luar, hampir mustahil membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya jika ingin berlatih sekaligus. Orang-orang seperti Jin Yuan yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya juga terakhir kali masuk ke sini untuk berlatih, lalu meninggalkan kota kuno Xingyue. Setelah sekian lama bersusah payah, mereka akhirnya berhasil. Dalam sejarah, jumlah mereka sangat sedikit, apalagi Lu Ming hanyalah dewa 5 lapisan. Tanpa membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya, bagaimana mungkin ia bisa menjadi lawan Jin Yuan? Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa Lu Ming dalam bahaya. Beberapa orang awalnya ingin pergi, tetapi sekarang, mereka tetap tinggal. Mereka ingin melihat seperti apa akhir dari Lu Ming, sang kebanggaan surga yang tak tertandingi. Lu Ming terlalu malas untuk memikirkannya. Suatu hari kemudian, ia memasuki kondisi kultivasi dan memasuki langit berbintang lagi. Sekarang, kekuatan suci sang guru telah terbangun dan berhasil.
Jika kau ingin mencapai terobosan besar dalam waktu singkat, itu mustahil. Sebaiknya kau memahami kekuatan lain, pikir Luming. Kebangkitan sekali dapat dianggap sebagai hari pertama kekuatan suci. Namun, sangat sulit untuk mencapai surga ganda, yang 10 kali lebih sulit daripada kebangkitan pertama. Mustahil untuk membuat terobosan dalam waktu singkat, jadi Luming bermaksud untuk memahami jenis kekuatan suci yang lain. Setelah memikirkannya, Luming memutuskan untuk memahami kekuatan pedang. Jika kau bisa bangkit dan berhasil, kekuatan serangan Luming akan sangat meningkat. Tentu saja, pertama-tama, kita harus menemukan kekuatan suci asli yang sesuai dengan kekuatan pedang abadi. Luming menjelajah langit berbintang untuk mencari kekuatan suci asli yang bersesuaian dengan kekuatan pedang abadi. Luming sedang mencari kekuatan suci asli yang sesuai dengan kekuatan pedang abadi. Fiuh, di langit berbintang yang tak berujung, gas pedang mengalir melalui alam semesta dan menyapu langit berbintang. Bintang-bintang meledak satu demi satu, dan bahkan bintang-bintang pun padam. Di hadapan pedang ki yang besar dan tak terbatas yang mengalir melalui langit berbintang, Luming tertegun. Butuh waktu lama bagi Luming untuk bereaksi. Sungguh roh pedang yang mengerikan. Seru Luming, lalu matanya berbinar, karena inilah kekuatan asli dari pedang abadi. Luming mendekat dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia tidak dapat memadamkan kekuatan pedangnya. Fiuh, Luming hampir hancur dengan raungan. Kong, kong, suara pedang itu tak henti-hentinya. Pedang ki terbagi menjadi lebih dari selusin, yang berubah menjadi lebih dari 10 cahaya pedang abadi dan menebas ke arah Luming. Ayo, Luming menunjukkan semangat juangnya, memegang tombak panjang, dan maju untuk bertarung dengan cahaya pedang. Cahaya pedang ini, seperti kekuatan suci asli yang mendominasi kekuatan suci sebelumnya, dapat memahami kekuatan suci asli lebih cepat dengan serangannya. Dengan cara ini, 3 bulan kemudian, pemahaman Luming tentang kekuatan pedang abadi meningkat pesat, terutama pada tahap awal. 9 bulan kemudian, Luming mengembangkan tingkat kebangkitan kekuatan pedang yang tak terbantahkan hingga 99%. Namun, sangat sulit untuk menembusnya. Setelah itu, Luming menghabiskan 3 bulan lagi, tetapi kekuatan pedangnya masih belum menembus dan gagal membangkitkan faktor kekuatan suci asli. Sayangnya, tidak ada waktu tersisa. Di atas panggung batu, Luming membuka matanya dan mendesah pelan. 3 tahun, inilah saatnya. Jika kau memberi Luming waktu setengah tahun lagi, Luming yakin dia akan berhasil membangkitkan faktor kekuatan asli dari kekuatan pedang abadi. Sekarang, keadaannya masih sedikit lebih buruk. Ketika tirai cahaya di tubuh Luming menghilang, sebuah kesempatan membunuh yang dingin menyelimuti Luming. Luming, 3 tahun sudah habis. Bagaimana kau bisa mati? Sebuah suara dingin datang dari belakang. Kau tak perlu melihat. Luming tahu itu Jin Yuan. Luming berbalik dan melihat beberapa mata tajam menatap Luming. Setahun terakhir, Jin dan Yuan telah berjaga di sini untuk mencegah Luming melarikan diri secara diam-diam. Ketika 3 tahun tiba, apa yang akan Luming lakukan? Banyak orang juga memikirkan hal ini. Mereka menatap Luming dan ingin melihat apa yang bisa dilakukan Luming. Bagaimana caranya mati? Kau pikir kau bisa membunuhku? Luming tersenyum tipis, lalu bangkit, melangkah keluar, meninggalkan panggung batu dan berjalan menuju Jin Yuan. Banyak orang tercengang. Luming benar-benar tampil seperti ini, dengan sikap arogan, tatapan mata yang memancarkan aura Jin Yuan. Bertarung, ayo bertarung. Begitu Luming menginjakkan kakinya, tubuhnya membubung tinggi ke angkasa, memancarkan aura perang yang kuat. Yang lain bahkan lebih tercengang, dan hasilnya berbeda dari yang mereka bayangkan. Luming tidak memikirkan cara untuk melarikan diri atau memohon belas kasihan. Sebaliknya, ia menantang Jin Yuan. Luming benar-benar menantang Jin Yuan. Dengan kekuatannya, menantang Jin Yuan hanya akan menemui jalan buntu. Apakah dia juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli? Orang-orang membicarakan dan memikirkan kemungkinan ini. Tidak mungkin. Beberapa orang menyangkalnya. Setelah 3 tahun berlatih, Luming akhirnya membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Bakat ini terlalu jahat. Banyak orang memilih untuk tidak mempercayainya. Apakah kau akan menantangku? Bahkan Jin Yuan sendiri sedikit tercengang. Kemudian, kesempatan untuk membunuh menjadi lebih kuat, dan tubuhnya terangkat ke langit, berdiri di hadapan Luming. Boom! Jin Yuan diselimuti oleh kekuatan emas, bersinar, dan dipenuhi dengan aura kuno. Tekanan yang mengerikan, bagaikan gunung suci, menekan Luming. Luming, aku tahu kekuatan bertarungmu hebat, tetapi di hadapanku, itu masih jauh dari cukup. Berlututlah untukku. Jin Yuan berteriak, mengulurkan tangan, dan menekan ke dalam kehampaan. Cahaya keemasan menyebar, sebuah telapak tangan emas raksasa terbentuk, dan ditekan ke arah Luming. Di bawah badai, bumi belum bergemuruh. Jika para dewa lain sombong, bahkan raja setengah langkah pun mungkin tidak akan mampu menahan serangan ini. Namun, tatapan mata Luming sangat tenang, jauh di dalam matanya, bahkan menampakkan secercah harapan. Ia berharap akan bertemu dengan para dewa lain yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Boom! Tubuh Luming juga menyemburkan napas teror, penuh dengan rasa kelaparan kuno, dan kemudian, sebuah tembakan melesat ke langit, menembus langit.
Cahaya meriam raksasa dan jejak telapak tangan Jin Yuan berbenturan, memicu gelombang kekuatan dahsyat yang menyapu pegunungan dan lautan. Cahaya terang bersinar di langit bagaikan bintang yang meledak. Sesaat kemudian, cahaya meriam dan jejak telapak tangan menghilang bersamaan, Lu Ming berdiri tak bergerak di langit. Di sekitarnya, semua orang tercengang. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk merenung. Faktor kekuatan ilahi yang asli, Tuhanku, adalah faktor kekuatan ilahi yang asli. Lu Ming juga telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dia benar-benar terbangun pada faktor kekuatan ilahi yang asli, yang mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh jahat. Banyak orang bersorak kegirangan dan tak kuasa menahannya. Mereka tak menyangka Lu Ming juga telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, yang baru dipraktikkan selama 3 tahun, dan hanya mencapai 5 kali lipat dari dewa. Mustahil, mustahil, mustahil. Jinsing meraung liar di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi rasa tak percaya. Di wilayah Qintianxing, ia pernah bertarung dengan Lu Ming, tetapi sekarang, kemajuannya tidak banyak, tetapi Lu Ming telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Ia dikenal sebagai salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Ia selalu percaya diri dengan bakatnya, tetapi dibandingkan dengan Lu Ming, bakatnya hanyalah sampah. Kau, Jin Yuan juga terkejut, menatap Lu Ming dengan ngeri. Jarang di dunia ini 5 roh surgawi membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Dinasti Jin dan Yuan hanya mendengar tentang wilayah inti Taiksu Seng Chao bahwa ada kesombongan seperti itu terhadap surga. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi kultivasi, semakin kuat kekuatan ilahi, semakin dalam pemahaman tentang kekuatan ilahi, dan semakin mudah adalah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Semakin rendah tingkat kultivasinya, semakin sulit. Di perkemahan bintang, orang yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli di bawah Raja Ilahi adalah kesombongan surgawi yang tak tertandingi, tetapi sebagian besar yang terbangun adalah setengah langkah dari kultivasi Raja Ilahi. 9 kebangkitan para dewa jarang terjadi dalam sejarah. Belum lagi 5 dewa. Apakah hebat membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli? Lu Ming berbicara dengan lemah. Kata-katanya merupakan tanggapan terhadap kata-kata Jin Yuangang. Jin Yuangang hanyalah orang hebat. Dia memandang rendah mereka yang tidak membangkitkan kekuatan ilahi yang asli. Kata-kata Lu Ming membuat wajah Jin Yuan muram. Dewa 5, bahkan jika terbangun, kekuatannya terbatas. Hari ini, bunuh kau. Jin Yuan minum, mesin pembunuh di tubuhnya, semakin kaya. Semakin berbakat Lu Ming, semakin dia akan membunuhnya. Boom! Jin Yuan melangkah keluar, telapak tangannya seperti pisau, menebas ke arah Lu Ming di masa lalu. Patahkan tangan kekosongan. Baru saja, Jin Yuan hanya menggunakan satu tangan kosong, tetapi sekarang, ia telah menggunakan jurus aslinya dan mengayunkan tangannya untuk menembus kehampaan. Tangan penghancur kehampaan ini konon mampu menembus kehampaan. Didorong oleh faktor kekuatan dewa yang asli, kekuatannya luar biasa dahsyat, dan ia bukanlah Jin Jue. Orang seperti Jin Xing pun sebanding. Di mata Lu Ming, ada tatapan bermartabat. Dewa kuno. Lu Ming langsung menggunakan tubuh dewa kunonya dan mengubahnya menjadi dewa kuno berbaju besi hijau. Kemudian, ia menyerang Jin Yuan. Bang! Seolah 2 planet bertabrakan, kehampaan bergetar seperti air mendidih, dan energi dahsyat, seperti air laut, menghantam ke 4 sisi dan menimbulkan suara gemuruh. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan, di sepanjang hantaman tombak panjang, tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur. Namun, Jin Xing tidak lebih baik, dan tubuhnya terdorong mundur. Bunuh! Begitu Jin Yuan mundur, ia menginjak kehampaan dan membunuh Lu Ming lagi. Lu Ming berteriak dan membunuhnya dengan tombak. Keduanya bertarung sengit. Berdasarkan bentuk tubuh mereka, Lu Ming jauh lebih besar daripada Jin Yuan, tetapi kekuatan Jin Yuan tidak lebih lemah dari Lu Ming. Boom! Boom! Kedua pria itu bertarung puluhan jurus berturut-turut, tanpa menang atau kalah. Sialan, kenapa anak ini begitu kuat? Jin Yuan terkejut dan meraung. Itu juga merupakan faktor kekuatan asli dari kebangkitan, tetapi dia adalah setengah langkah alam dewa, dan Lu Ming hanyalah 5 tingkat surga dan dewa. Memang, meskipun Lu Ming mengendalikan banyak jenis kekuatan dewa, hanya satu jenis kekuatan dewa yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Terlebih lagi, kultivasinya berada di 5 tingkat surga dan dewa. Dia tidak dapat bersaing dengan dinasti Jin dan Yuan hanya dengan mengandalkan satu jenis kekuatan dewa yang mendominasi. Namun, dia memiliki kekuatan dewa lainnya, terutama tingkat kebangkitan kekuatan pedang yang tak terbantahkan, yang telah mencapai 99%, yang menutupi kesenjangan di antara mereka. Dengan pemicu 4 kali lipat kekuatan tempur dari formula kata perang, dia dapat bersaing dengan dinasti Jin dan Yuan. Pedang penghancur kehampaan, tebaskan untukku. Jin Yuan meraung dan alisnya bersinar. Sebilah pedang emas melesat dan menebas Lu Ming. Lu Ming pernah melihat Jin Xing melakukan gerakan ini. Tak heran ia sudah siap. Suara nyanyian naga bergema, dan di atas kepala Lu Ming, 9 naga cakar sepanjang 10.000 meter mengembun. Totalnya 7, bunuh Jin Yuan. Namun, setelah 7, muncul 2 naga cakar 9, totalnya 9. Setelah periode latihan ini, terutama di tebing Wanshen, jurus Dharma Naga Lu Ming berhasil menembus batas, dan mampu memadatkan 9 naga Dharma.
Kekuatan jurus Dharma Naga semakin dahsyat ketika membangkitkan berkah dari kekuatan utama faktor kekuatan dewa. 9 wujud naga Dharma terus-menerus membunuh Jin Yuan. Jin Yuan mengendalikan pedang pemecah kehampaan dan menebas naga Dharma. Boom, boom, suara benturan yang mengerikan terus terdengar, 9 naga cakar 9, dan pedang pemecah kehampaan, terus-menerus membombardir. Rantai es. Kemudian, Lu Ming menggunakan rantai es dan membunuh Jin Yuan. Jin Yuan dengan cepat menggunakan tangan pemecah kehampaan untuk melawan, tetapi Lu Ming memegang tombak panjang dan membunuh Jin Yuan. Lu Ming berniat melakukannya, dan untuk sementara waktu, ia memaksa Jin Yuan mundur, lalu jatuh tertiup angin. Yang lain terkejut, apakah Jin Yuan akan kalah hari ini? Ini masalah besar. Jika kau ingin mengalahkanku, kau tidak bisa mematahkan pedang kehampaan dan menyerangku dengan 9 pedang. Jin Yuan meraung, seluruh tubuhnya, tiba-tiba memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, alisnya, seperti matahari kecil pada umumnya. Kong, 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 suara pedang terdengar, dan dari jantung alis Jin Yuan, pedang emas lainnya keluar. Totalnya 8, ditambah yang sebelumnya, totalnya 9. Fiuh, 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 pedang emas pemecah kehampaan terus-menerus dipotong. Cahaya pedang menderu, dan kekuatannya luar biasa. Wajah Lu Ming berubah, dan tombak panjang itu terus diayunkan untuk menahan pedang emas. Kapan, 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 pedang emas itu memotong tombak terus-menerus. Getaran tombak yang dahsyat dan kekuatan mengerikan pemecah kehampaan memenuhi seluruh tubuh Lu Ming di sepanjang tombak. Sisik biru di tubuh Lu Ming menunjukkan retakan dan darah merembes keluar. Terlebih lagi, ada retakan di tombak Lu Ming. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming mengerutkan kening. Itu adalah senjata terbaik lawan. Bunuh. Jin Yuan berteriak, mengendalikan pedang penghancur kekosongan, dan terus menebas Lu Ming. Ia ingin mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh Lu Ming. Rantai es. Lu Ming mengendalikan rantai es dan terbang mundur, menyelimuti dirinya. Kapan, kapan, pedang penghancur kekosongan menebas rantai es, menimbulkan suara berdentang, dan percikan api menyembur kemana-mana. Namun, rantai es itu tidak rusak, hanya beberapa bekas yang muncul. Sangat keras. Jin Yuan terkejut. Pedang penghancur kekosongan konon mampu menghancurkan kehampaan. Betapa dahsyatnya daya hancurnya. Terlebih lagi, pedang ini bahkan lebih mengerikan ketika digunakan bersama oleh 8 pedang. Namun, pedang itu justru memotong rantai es Lu Ming. Aku tidak percaya. Tebas, tebas, tebas. Jin Yuan berteriak, mengendalikan pedang penghancur kekosongan, dan menebas Lu Ming dengan ganas, tetapi pada akhirnya, mereka semua terhalang oleh rantai es. Meskipun Lu Ming berulang kali terdorong mundur oleh kekuatan yang dahsyat, Jin Yuan tidak dapat melukainya. Pada akhirnya, Jin Yuan bahkan menggunakan tangannya untuk menghancurkan kehampaan. Lu Ming bersembunyi di balik rantai es, memanfaatkan waktu untuk membalas, menyerang barisan meriam, dan membunuh Jin Yuan. Lu Ming, kemampuan apa yang bisa kau gunakan untuk bersembunyi di dalamnya? Jika kau punya kemampuan, kau bisa melawanku. Jin Yuan meraung, ini jurus rahasiaku. Jurus bertahan, bukan kekuatan. Lu Ming yang konyol itu enggan membuka mulutnya. Memang tak ada yang perlu dikomentari tentang gigi Jin Yuan. Ini jurus rahasia Lu Ming, bukan semacam harta karun. Baik itu serangan, pertahanan, kecepatan, semuanya bagian dari kekuatan. Baiklah, jangan pikir aku tak bisa menghancurkan pertahananmu. Wajah Jin Yuan menunjukkan warna yang garang. Pada saat ini, ke-9 pedang penghancur kehampaan terbang kembali ke tubuh Jin Yuan dan menyatu dengan tubuhnya. Tubuh Jin Yuan, cahaya kemasannya semakin kuat, akhirnya seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang perang emas, menebas ke arah Lu Ming. Sua, cahaya pedang emas, bersinar di langit, seolah membelah langit menjadi 2. Roh pedang meraung, dan itu sangat mengerikan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Hentikan, mata Lu Ming menyipit, yang seharusnya menjadi pukulan terkuat Jin Yuan. Lu Ming berusaha sekuat tenaga mengendalikan 9 rantai es, dan kekuatan sihirnya terus mengalir ke dalam rantai es tersebut. Boom! Akhirnya, pedang dinasti Jin dan Yuan menebas rantai es tersebut, dan rantai es itu bergetar hebat. Sentuh, sentuh. Detik berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat mata Lu Ming membeku. Rantai es itu putus satu persatu, dan setelah beberapa tarikan napas, ke-9 rantai es itu pun putus. Kemudian, cahaya pedang emas menebas Lu Ming. Namun, Lu Ming dilindungi oleh 9 baju zirah emas merah. Namun, 9 baju zirah emas merah itu tidak menghalangi cahaya pedang emas tersebut.